Selamat pagi semua anak-anak ibu. Gimana? Sudah bangun? Ibu harap sudah bangun lah ya. Ini hari Jumat, kita ibadah ya. Ingat hari Jumat itu ibadah. Ini tapi spesial, tapi setiap harinya tetap juga ibadah ya, renungan. Namun kita sudah ada kalender kegiatan harian bahwa setiap hari Jumat itu ada budi pekerti. Jadi kita kelas 7 kita ada ibadah budi pekerti di hari Jumat. Ya, kita akan beribadah singkat supaya ibadah ini Anda diberkati, Anda diberikan kekuatan daripada Tuhan. Ya. Mana sehat semua kan? Sehat-sehat semua, baik kelas 7, 8, 9. Halo, sehat semua ya. Nah, kita akan beribadah singkat. Mohonlah mengikuti ibadah ini ya. Ikuti ibadah ini. Kita memuji Tuhan, segala puji syukur ya. Kita berdoa pembukaan, kita berdoa semua dengan sikap berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami bersorak-sorak kepadamu Tuhan atas segala anugerah-Mu yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami datang menghampiri mezbah-Mu yang kudus ini. Oleh sebab itulah Tuhan, kuduskan kami orang berdosa ini, supaya setiap pujian kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami akan siap untuk lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu kami memuji dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Baik, kita masih tetap memuji Tuhan ya. Untuk menyambut firman-Nya, untuk menyambut sabdanya, kita berikan pujian kepada Tuhan. Berikanlah hatimu kepada Tuhan, supaya jiwamu segarkan. Mari kita berikan pujian kepada Tuhan. Firman-Mu kita bagi kakiku, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
berdoa. Benar Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Tanpa firman-Mu dalam kehidupan kami ini, kami bisa kehilangan arah. Kami kehilangan kompas arah hidup ini. Tetapi karena firman-Mu senantiasa mengingatkan kami, dan kami tetap tinggal dalam firman-Mu, kami ada tetap dalam penyertaan Tuhan. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami ini, Tuhan, saya serahkan anak-anak kelas 7, 8, 9, supaya mereka siap-siap mendengarkan, sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu ini Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka dimanapun mereka berada. Mari Tuhan, Engkau yang melawat mereka. Di dalam nama-Mu kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, kita akan mendengarkan firman-Nya. Ibu harap semua dalam keadaan ibadah ya, jangan ada yang bermain-main. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Di pagi hari ini kita akan diberikan firman-Nya di dalam Mazmur yang ke pasal 23 ayat 1 sampai 6. Di sini adalah berbicara Tuhan adalah gembalaku yang baik. Gembalaku yang baik. Ya. Nah, Ibu akan bacakan kepada kalian, tolonglah ya responnya. Serius ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlah penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Anak-anakku sekalian kelas 7, 8, dan 9. Ibu akan kasih tema pada pagi hari ini, penyertaan Tuhan untuk selama-lamanya, karena Dia adalah gembala yang baik. Siapapun manusia di kolong langit ini tentu ingin mendapatkan perkenanan dan penyertaan Tuhan. Itu sah-sah saja. Ya. Siapapun kita manusia yang hidup di tengah dunia ini tentu ingin penyertaan, jauh daripada persoalan, jauh daripada permasalahan. Tapi katakan kepada kita semua, baik anak-anak ibu kelas 7, 8, dan 9, bahwa kalau kita ingin mendapatkan perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat yang melimpah-limpah di luar daripada jangkauan pemikiran kita. Ingat, di sini ada hal yang harus kita lakukan. Ya. Bukan hanya tidak ada sesuatu yang tidak kita lakukan, bukan serta-merta, tetapi ada sesuatu hal yang kita harus lakukan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, karena Dia gembala yang baik. Di ayat yang ke-6 jelas dikatakan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Artinya kalau kita mau tinggal dalam hadiratnya Allah, mencari perkenanannya Allah, mencari kehendak Tuhan, ada dalam persekutuannya Tuhan, ada dalam mezbahnya Tuhan, kita dengarkan firman-Nya, kita memberikan pujian kepada Tuhan, maka penyertaan Tuhan, karena Dia gembala yang baik, tentu ada bagi orang yang tinggal dalam firman-Nya. Jangan pernah kita hanya mendapatkan berkat daripada Tuhan, tetapi kita tidak mau tinggal dalam Tuhan, tidak mencari hadirat Tuhan, tidak ada mezbah dalam Tuhan, maka jangan pernah mimpi engkau mendapatkan berkat di luar jangkauan pemikiran Anda. Sekali lagi, Tuhan memang maha pemurah, Tuhan maha penyayang, tetapi tentu kita sebagai orang percaya ada hal yang harus kita lakukan menyenangkan Bapa di surga, yaitu berdiam diri di hadiratnya Tuhan,
artinya ada di dalam perintah Tuhan, ada dalam mesbahnya Tuhan, ya, ada dalam persekutuan. Dan ketika kita sudah dalam persekutuan Tuhan, kita dituntut hidup di tengah-tengah dunia ini untuk menyampaikan, membuktikan bahwa kita ada dalam hadiratnya Tuhan. Nah, untuk mendapatkan penyertaan Tuhan juga di sini, ya, karena Dia adalah gembala yang baik. Ketika kita sudah tinggal dalam hadiratnya Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa menjadi keperluan hidup kita. Maka di ayat yang kelima ini jelas dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya Tuhan menyediakan kebutuhan kita di masa pandemi COVID-19 ini. Jangan pernah kita batasi Tuhan berkarya, melimpahi berkat-Nya. Tuhan tahu. Asal dengan catatan kita harus menyenangkan Bapa di surga lewat di dalam mesbahnya Allah. Persekutuan dengan Tuhan artinya memberi yang terbaik. Beri waktumu yang terbaik kepada Tuhan. Jangan berikan hari-harimu hanya bermain saja, menghabiskan kotanya untuk main game. Gadgetmu yang kau pakai, maka kamu dibekukan oleh teknologi canggih itu. Tapi ketika Anda mengutamakan Tuhan, tinggal dalam hadiratnya Allah, mendengarkan pesan Tuhan lewat persekutuanmu, maka Anda akan diluputkan daripada hal itu. Jadi mari anak-anakku sekalian, walaupun masa remaja, masa transisi, ingat, kau carilah Tuhan. Kau carilah Allahmu lewat persekutuanmu, lewat ibadahmu. Jangan ugal-ugalan, jangan bermain-main, jangan ikuti kehidupan remaja-remaja yang tidak bertanggung jawab. Ingat masa depan. Bersekutulah kepada Tuhan. Jauhkanlah hal yang nakal-nakal itu. Jauhkanlah hal-hal sifat-sifat yang tidak benar itu. Jangan ikuti. Maka engkau disediakan hidanganmu. Mungkin ekonomi orang tua akan dipulihkan. Ya, dicukupkan. Demikian juga dikatakan di dalam ayat yang keempat ini, dikatakan ketika kita sudah ada dalam hadiratnya Tuhan, saya percaya ini adalah janji Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Ya. Sebab apa? Sebab Allah menyertai kita. Immanuel. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Ingat, jangan pernah kamu khawatir, jangan gelisah hatimu di masa pandemi COVID-19 ini. Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Memang dalam saat ini kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, tapi ingat, penyertaan Tuhan bagi orang percaya dan melakukan firman-Nya tidak pernah berhenti. Ya, penyertaan Tuhan. Ingat, sekalipun mungkin ada kabar-kabari di sana masih zona merah, zona hitam, kalau kita zona dalam kemahnya Tuhan. Kita ada dalam kemahnya Tuhan. Perlindungan Tuhan ada bagi kita. Kita dilindungi. Kita dijauhkan daripada itu. Tetapi tinggallah dalam hadiratnya Tuhan. Kejarlah perkenanan Tuhan. Maka kita luput daripada pandemi COVID-19. Bahkan juga dikatakan ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita akan dituntun, kita akan dibela, kita akan selalu diarahkan Tuhan dalam hidup ini, karena kita tadi sudah ada dalam hadiratnya Tuhan. Bahkan juga ketika kita sudah ada dalam hadirat Tuhan, Ia menyegarkan, Ia membaringkan, ya, di padang rumput yang hijau. Ia membimbing
ya, membimbing kita ke air yang tenang. Orang bisa gundah gulana mendengar kabar-kabar tentang di sana zona hitam, di sana zona merah. Ingat, orang yang hidup di dalam Kristus, tinggal dalam perintahnya, tinggal dalam hadiratnya, kita diluputkan dari situ. Ia membaringkan aku dan engkau di padang rumput yang hijau. Ia membimbing kita ke air yang tenang. Kita dibawa kepada zona aman, zona tentram, zona sukacita. Karena kita sudah mengutamakan hadiratnya. Kita mengutamakan Tuhan dari segala-galanya. Ingat dalam Matius 6 ayat 33. Cari dahululah kebenarannya. Ya, carilah dahulu kebenaran firman Tuhan. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kita. Itu firman. Firman Allah sendiri berkata. Itu jaminan bagi orang yang mentaati. Maka dengan inilah kita ya bersukacita dalam Tuhan, karena Dialah gembala yang baik. Gembala yang baik akan menuntun kita ke jalan yang benar. Jadi itulah anak-anakku, izinkanlah hidupmu tinggal dalam hadiratnya Tuhan, supaya kita luput daripada mara bahaya. Ya, itu firman yang Ibu sampaikan di pagi hari ini. Ibu harap anak-anak kalian bisa mengerti akan firman ini. Kurang lebihnya biarlah roh Tuhan memampukan, roh Tuhan yang menyanggupkan, supaya Anda bisa melakukan firman ini. Baik, kita akhiri ibadah kita dengan pujian praise kepada Tuhan, yaitu tiada berkesudahan. Kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan. Kami sudah memberikan puji-pujian kami, bahkan kami sudah diberkati oleh firman-Mu, dan tibalah saatnya kami akan menerima berkat melimpah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, persekutuan di pagi hari ini. Berkatilah kami Tuhan Yesus, khususnya anak-anak-Mu ini, bahkan kedua orang tuanya, bahkan saudara-saudaranya, dimanapun mereka berada. Biarlah Allah yang memberkati. Mari arahkan hatimu, angkat roh jiwamu
dan keimananmu kepada Tuhan. Terimalah persekutuanmu, persekutuan kita pagi hari ini. Biarlah kita menerima berkat perlindungan Tuhan, bahkan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dan Roh Kudus. Dan biarlah kiranya kita menanti-nantikan kehadiratnya, kedatangannya. Maranatha, Yesus datang yang kedua kali di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan yang hidup kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Katakan amin. Ya, demikian perjumpaan kita untuk ibadah di pagi hari ini. Ibu harap kita akan bisa jumpa pembelajaran di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kelas 7, 8, 9, ingat, pertemuan ada tugas, ada kegiatan, tolong diresponi. Oke, supaya Anda makin kenal siapa Tuhan Yesus dalam hidupmu. Ya, jadi itu yang disampaikan kepada kalian semua. Tolong bertobatlah, jangan bermalas-malasan. Jaga kekudusanmu, jaga pergaulanmu, jaga kehidupanmu. Kiranya Tuhan menyertai engkau kemanapun Anda berada. Ini memberkati kita. Shalom.